Sejak lebih dari 150 tahun lalu, perbatasan Palestina terus bergeser. Diperbarui oleh perang demi perang, kepentingan demi kepentingan, dan ego para pemimpin dunia yang menutup mata terhadap nyawa rakyat sipil. Mirisnya, setiap garis baru dalam peta ini tidak cuma menentukan batas wilayah, tapi juga siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus kehilangan tanahnya. Dan dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana garis perbatasan Palestina berubah dari tahun ke tahun, dan siapa dalang di balik perubahan ini. Jika kita membuka peta hari ini, Palestina tampak sederhana. West Bank di kanan, Gaza di kiri. Padahal, kenyataannya jauh lebih berantakan daripada garis yang kita lihat dari layar. West Bank terbelah menjadi potongan-potongan kecil. Kota dan desa tidak lagi terhubung secara alami, tetapi dipisahkan oleh zona administratif, tembok, dan pos-pos pemeriksaan yang bisa muncul kapan saja. Hasil dari perjanjian Oslo membuat West Bank terbagi menjadi 3 wilayah. Zona A berada di bawah otoritas Palestina, zona B diawasi bersama oleh Israel dan Palestina, dan zona C yang mencakup hampir 60% West Bank sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel, mulai dari perizinan pembangunan sampai rute jalan. Pembagian ini awalnya dimaksudkan hanya sebagai solusi sementara, tapi kenyataannya prakteknya berubah menjadi struktur permanen yang mengatur cara hidup rakyat Palestina hingga sekarang. Di sisi lain, Gaza yang lebih sempit juga tidak kalah tercekik. Sejak 2007, blokade membuat wilayah itu terputus dari dunia luar. Komoditas, listrik, air, dan bahkan pergerakan manusia dibatasi oleh pihak luar. Gaza menjadi sebuah kantong yang tertekan dari segala arah. Sementara West Bank terpecah dari dalam. Di tengah dua realitas ini, rakyat Palestina hidup dengan peta yang bukan mereka yang menggambarnya. Peta yang memutus hubungan antara satu kota dengan kota lain. Peta yang membuat batas-batas dalam kehidupan sehari-hari lebih nyata daripada batas negara manapun. Inilah realitas hari ini. Garis perbatasan Palestina terus berubah secara dinamis. Kadang perlahan, kadang drastis. Tergantung siapa yang memiliki kekuasaan di lapangan. Namun untuk memahami mengapa peta hari ini begitu rumit, kita harus mundur jauh ke masa ketika tanah ini masih berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Dan ketika Eropa mulai melihat Palestina bukan sebagai rumah bagi rakyatnya, tetapi sebagai papan catur untuk rencana yang jauh lebih besar. Semua ini berawal dari pertengahan abad ke-19, ketika Kekaisaran Ottoman mulai melakukan reformasi ala Eropa yang disebut Tanzimat. Dari sinilah lahir Land Code 1858, aturan baru yang mewajibkan setiap tanah didaftarkan ke pemerintah agar bisa dipisahkan mana milik negara, mana yang milik pribadi, dan mana yang termasuk tanah wakaf. Tapi di sisi lain, reformasi ini tanpa sengaja membuka pintu bagi modal asing dan pembeli non-muslim di tanah Palestina yang saat itu masih di bawah wilayah Ottoman. Pada masa inilah tokoh-tokoh kaya Yahudi Eropa seperti Moses Montefiore mulai membeli tanah di sekitar Yerusalem. Jumlahnya memang kecil, tetapi cukup untuk mengubah pola kepemilikan di wilayah yang sebelumnya dikuasai keluarga-keluarga Arab lokal selama generasi. Perubahan ini belum terasa sebagai ancaman besar sampai terjadi gelombang berikutnya. Memasuki akhir abad ke-19, gerakan Zionisme modern lahir di Eropa. Pada 1897, Theodor Herzl menyatukan gagasan bahwa bangsa Yahudi membutuhkan rumah nasional dan Palestina dipilih sebagai tujuan utamanya. Tak lama setelah itu, datanglah Aliyah pertama, antara 1882 hingga 1903, membawa sekitar 35.000 orang Yahudi yang datang mencari tanah baru. Tak lama berselang, Aliyah kedua menyusul pada 1904 hingga 1914 dengan sekitar 40.000 pendatang yang kebanyakan melarikan diri dari kekerasan pogrom di Rusia. Jumlah mereka tidak besar dibandingkan penduduk Arab setempat,
Tetapi kedatangannya punya warna politik yang berbeda. Mereka tidak sekedar pindah, mereka datang dengan proyek nasionalisme. Perubahan demografi ini pun mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan Arab lokal. Pada 1891, sekelompok elit Palestina mengirim petisi kepada Ottoman, memohon agar imigrasi Yahudi dibatasi. Mereka menyadari pola yang berbahaya. Tanah dijual, pendatang datang, dan kendali masyarakat lokal perlahan terkikis. Petisi itu diabaikan dan arus pendatang terus mengalir hingga awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama mendekat, Inggris mulai memainkan peran yang jauh lebih besar. Dalam periode yang singkat tetapi menentukan, mereka mengeluarkan 3 janji yang saling bertabrakan. Pertama, kepada para pemimpin Arab di tahun 1915 sampai 1916, Inggris menjanjikan dukungan untuk pembentukan negara Arab merdeka bila mereka membantu melawan Ottoman. Kedua, melalui perjanjian rahasia Sykes-Picot pada 1916, saat Inggris dan Prancis sepakat membagi Timur Tengah menjadi wilayah pengaruh mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah Deklarasi Balfour 1917 yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. 3 janji ini berjalan bersamaan, saling bertentangan dan menjadi fondasi kekacauan yang berlangsung hingga hari ini. Bagi rakyat Arab Palestina, janji Inggris kepada mereka dikhianati. Bagi pendatang Zionis, janji Inggris adalah modal politik untuk proyek negara masa depan. Dan bagi Inggris sendiri, semua ini hanyalah permainan geopolitik dalam perang besar. Ketegangan akhirnya meledak dalam Arab Revolt di tahun 1936 sampai 1939, yang jadi pemberontakan terbesar rakyat Palestina melawan kekuasaan Inggris. Mereka turun ke jalan, memprotes tanah yang hilang, imigrasi yang terus meningkat, dan janji-janji Inggris yang selalu berubah. Namun jawaban Inggris datang dengan penangkapan massal, eksekusi, pembubaran organisasi politik, hingga pengasingan para pemimpin Palestina. Akibatnya, ketika masa paling krusial tiba, Palestina memasuki era 1940-an dengan struktur politik yang sudah porak-poranda. Setelah itu, Perang Dunia Kedua datang membawa trauma Holocaust yang membuat dukungan internasional terhadap proyek Zionis melonjak. Inggris menerbitkan White Paper of 1939 yang membatasi imigrasi Yahudi. Tapi ribuan pendatang tetap masuk secara ilegal lewat jalur laut, sementara ketegangan di lapangan semakin memanas. Akhirnya pada 1947, Inggris mengangkat tangan. Mereka melempar masalah Palestina ke PBB, mengakui bahwa mereka tidak lagi mampu mengendalikan kekacauan yang mereka buat sendiri. Dan setelah ini, perbatasan negara tidak lagi digambar di meja perundingan, melainkan dalam perang dan konflik. Pada 1947, PBB mengusulkan UN Partition Plan untuk membagi Palestina. Namun, tanah itu dibagi secara janggal. Populasi Palestina yang 33%-nya adalah Yahudi imigran diberi 56% tanah yang subur dan akses laut. Sementara 67% populasi Arab diberikan 44% tanah yang lebih tandus dan tanpa akses ke laut. Bahkan di atas kertas pun, pembagian ini sudah terasa tidak adil. Di mata rakyat Palestina, ini bukan solusi, tapi pencaplokan legal yang diberi stempel internasional. Setelah keputusan PBB, pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan hanya beberapa jam kemudian, perang pecah. Negara-negara Arab menyerbu untuk menolak berdirinya Israel. Dari titik itulah, Nakba dimulai. Sebuah bencana yang mengusir lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka. Sekitar 400 desa Palestina hilang dari peta. Sebagian besar dihancurkan oleh pasukan Israel. Setelah konflik berakhir pada 1949, perbatasan Palestina sudah jauh berbeda. Israel menguasai lebih dari 78% tanah Palestina, sedangkan Gaza dan West Bank jatuh ke tangan Mesir dan Yordania. Namun, meski menguasai wilayah ini, Mesir tidak memberikan kewarganegaraan kepada rakyat Palestina yang tinggal di Gaza. Saat itu, garis perbatasan Palestina beku selama 19 tahun. Tanpa negara,
tanpa pengakuan internasional, tanpa solusi. Namun pada Perang 6 Hari 1967, Israel menyerang dan merebut West Bank, Gaza, Golan, dan Sinai. Setelah perang, wilayah yang direbut ini disebut oleh PBB sebagai Occupied Territories, atau wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Israel. Meskipun perang sudah berakhir, Israel menguasai tanah ini, sementara Palestina terus berjuang untuk memiliki negara. Menanggapi hal ini, PBB segera mengutuk pendudukan ini. Menurut Resolusi 242 tahun 1967, Israel diharuskan mundur dari wilayah yang direbut. Dan tanggapan itu hanya sebatas resolusi, tanpa ada tindakan nyata yang diambil. Meskipun PBB terus mendesak solusi dua negara dan pengakuan hak rakyat Palestina, tindakan nyata terbentur oleh politik internasional, terutama dengan posisi Amerika Serikat yang selalu membela Israel. Setelah Perang 1967, peta Palestina bukan lagi sekedar garis batas administratif, karena garis ini mulai tergambar lewat pendudukan yang memperluas pemukiman Israel, checkpoint, tembok pemisah, dan kebijakan yang mengontrol kehidupan sehari-hari rakyat Palestina. Pada tahun 1987, Intifada pertama pecah dan mengguncang pendudukan Israel. Aksi perlawanan rakyat dari anak-anak yang melempar batu sampai mogok massal di seluruh Palestina membuat dunia melihat bahwa masalah ini tidak bisa lagi disembunyikan. Gelombang protes itu akhirnya memaksa Israel dan Palestine Liberation Organization atau Koalisi Nasionalis Palestina duduk di meja perundingan. Dari tekanan dan kelelahan itulah Oslo Accords 1993 dilahirkan, membawa harapan baru bahwa untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun ada kemungkinan damai yang nyata. Bentuk perdamaian yang ditawarkan Oslo adalah membagi West Bank menjadi 3 kategori administratif. Dari zona A yang mencakup sekitar 18% wilayah dan berada di bawah kontrol penuh otoritas Palestina. Zona B, 22% wilayah di bawah kendali administratif Palestina dan kontrol keamanan Israel. Dan zona C mencakup 60% West Bank yang berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Israel dari izin bangunan, penggunaan lahan, sampai kontrol militer. Tapi, Oslo punya satu rahasia besar yang jarang dibicarakan. Perjanjian ini tidak pernah menyebut kata negara Palestina, tidak ada jaminan kemerdekaan. Tidak ada batas negara, tidak ada janji berakhirnya pendudukan. Yang diberikan hanyalah sebuah struktur bernama Palestinian Interim Self-Government Authority, struktur pemerintahan yang terlihat seperti cikal bakal negara, tapi tanpa kendali atas udara, perbatasan, atau sumber daya alamnya sendiri. Bahkan pengelolaan air pun berada dalam komite bersama yang pada praktiknya memberi Israel hak veto. Lebih jauh lagi, PLO diwajibkan menghentikan perlawanan bersenjata dan mengakui Israel. Sementara Israel tidak diwajibkan menghentikan pembangunan pemukiman. Dalam perjanjian, otoritas Palestina seolah punya wewenang mengatur rakyatnya. Tapi kenyataannya, setiap langkah mereka tetap diawasi militer Israel. Karena itulah, banyak orang Palestina melihat otoritas Palestina bukan sebagai lambang kemerdekaan, melainkan sekedar kantor lokal yang berjalan di bawah bayang-bayang pendudukan. Setelah Oslo, alih-alih menghentikan pembangunan pemukiman, Israel justru mempercepat ekspansi pemukim Yahudi di area C, lengkap dengan pembangunan jalan bypass khusus, pos militer, dan kawasan terlarang yang membuat warga Palestina kehilangan akses terhadap tanah yang dulu mereka kelola. Di tengah ketidakpastian ini, tragedi lain terjadi. Pada 1995, Yitzhak Rabin, arsitek utama Oslo di pihak Israel, dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi bernama Yigal Amir. Rabin adalah satu-satunya pemimpin Israel saat itu yang memiliki keberanian politik untuk mengakui hak rakyat Palestina. Aksinya yang menandatangani perjanjian Oslo disebut-sebut sebagai sebuah pengkhianatan atas negara Yahudi. Dan ketika Rabin tewas, bukan hanya seorang Perdana Menteri yang hilang, namun seluruh momentum damai ikut terkubur. Kini, garis-garis peta yang dulu dijanjikan sebagai masa depan justru berubah menjadi sekat yang menjerat hidup sehari-hari rakyat Palestina. Tapi, apakah peta itu benar-benar selesai digambar?
Ketika ilusi Oslo runtuh, realitas di tanah Palestina segera mengambil alih. Israel tidak lagi menggambar peta di meja perundingan, tetapi langsung di tanah dengan beton, kawat berduri, dan pos militer yang menjulur jauh ke dalam wilayah Palestina. Pada 2002, Israel mulai membangun apa yang mereka sebut Separation Barrier. Masalahnya, tembok ini tidak mengikuti garis perbatasan internasional. Sekitar 88% rute tembok justru masuk ke dalam West Bank, berbelok-belok, memotong desa, ladang, rumah penduduk, dan jalur menuju sekolah serta rumah sakit. Bersama tembok itu, kini lebih dari 849 penghalang, mulai dari checkpoint, gerbang besi, dan blok beton, memutus belasan desa West Bank dari komunitas asalnya. Hasilnya, peta West Bank tampak bolong-bolong, terpisah, terputus, dan penuh zona yang mustahil dijangkau tanpa izin, pemeriksaan, atau resiko ditahan. Sementara West Bank dililit tembok, Gaza menghadapi kepungan yang berbeda. Pada 2007, ketika Hamas mengambil alih Gaza, Israel dan Mesir segera menerapkan blokade penuh. Udara Gaza dikunci Israel. Satu-satunya bandara Palestina di wilayah itu sudah dihancurkan pada 2001, membuat Gaza tak punya pintu keluar ke dunia. Laut Gaza dijaga ketat oleh armada Israel. Nelayan hanya boleh melaut sampai 9 km dari pantai. Padahal, sebagian besar daerah tangkapan tradisional mereka berada jauh di luar batas itu. Di darat, gerbang Erez dan Kerem Shalom sepenuhnya berada di bawah kendali Israel. Sementara perlintasan Rafah di Mesir buka tutup sesuka waktu dan tidak mengizinkan ekspor barang. Hasilnya, lebih dari 80% penduduk Gaza bertahan hidup dengan bantuan kemanusiaan, angka pengangguran terus melonjak, dan 97% air tanah Gaza tidak lagi layak minum. Listrik hanya mengalir beberapa jam sehari, dan seluruh perekonomian terhenti karena Gaza tidak mengimpor bebas barang kebutuhan dasar, mulai dari semen, besi, hingga peralatan medis. Inilah sebabnya Lembaga HAM menyebut Gaza sebagai sebuah penjara terbuka. Dan ketika blokade membuat Gaza semakin terisolasi, perang-perang berikutnya mengubah wilayah kecil itu menjadi salah satu tempat paling hancur di dunia modern. Sejak 2008, Gaza mengalami rangkaian konflik besar. 2008, 2012, 2014, 2021, hingga perang besar sejak 2023. Setiap perang punya pemicunya sendiri. Kadang bentrok di Masjid Al-Aqsa, kadang razia besar-besaran di West Bank, kadang runtuhnya gencatan senjata. Tapi pola akhirnya selalu sama, rakyat kecil Gaza yang menanggung kehancuran. Dalam waktu 15 tahun, wilayah kecil itu mengalami skala kerusakan yang membuat PBB menyebutnya sebagai kehancuran urban terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Lebih dari 370.000 rumah rusak dan sekitar 79.000 rumah hancur total. Rumah sakit lumpuh, jalur evakuasi hilang. Kota-kota seperti Sujaya, Beit Hanon, dan Riwal yang dulu penuh kehidupan, kini berubah menjadi blok kosong tanpa fungsi. Secara resmi, Gaza masih seluas 365 km persegi. Namun, peta Palestina secara keseluruhan bukan hanya soal batas yang digambar di lapangan. Ada kekuatan besar di luar sana yang terus menentukan bagaimana garis itu digambar ulang, dan di balik semua ini, ada pertarungan kepentingan global yang tak terlihat. Pada dasarnya, garis pembatas wilayah Gaza selalu digerakkan oleh kepentingan global, oleh negara-negara kuat yang menentukan siapa yang diakui. Hingga pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB membuat keputusan untuk mengakui Palestina sebagai non-member observer state di PBB. Hasilnya, sebanyak 138 negara memberikan dukungan. Hanya 9 yang menolak dan 41 tidak memberikan suara. Status ini memang belum menjadikan Palestina anggota penuh PBB, tetapi ia membuka pintu yang selama puluhan tahun tertutup. Untuk pertama kalinya, Palestina memiliki akses ke perjanjian internasional, ke lembaga-lembaga global, dan bahkan ke Mahkamah Pidana Internasional, tempat mereka bisa membawa kasus pelanggaran perang yang terjadi di wilayah mereka sendiri. Namun dunia tidak bergerak satu arah karena geopolitik punya kompas moral yang berbeda. Pada 6 Desember 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan resmi Amerika Serikat
bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Sebuah keputusan yang mematahkan konsensus internasional berusia puluhan tahun tentang Yerusalem sebagai wilayah dengan status internasional. Kemudian, dunia Arab juga berubah arah. Melalui Abraham Accords pada 2020, Israel menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Negara-negara yang dulu bersuara lantang soal kemerdekaan Palestina kini memilih fokus pada kesepakatan ekonomi dan keamanan mereka sendiri. Di lapangan, situasinya bahkan lebih jelas. Israel memperlakukan sebagian wilayah West Bank sebagai miliknya secara de facto. Pemukiman diperluas, hukum Israel diterapkan secara selektif, dan jalur administratif digeser hingga menyerupai aneksasi tanpa pengumuman resmi. Hingga 2021, jumlah pemukim Israel di West Bank dan Yerusalem Timur sudah melampaui 700.000 orang, angka yang jauh lebih tinggi dibanding awal era Oslo. Setiap rumah baru, setiap jalan bypass, setiap pos militer, semuanya membentuk peta baru yang tidak muncul di hadapan publik, tetapi sangat nyata di kehidupan warga Palestina. Kini, setelah Perang Besar 2023 sampai 2025, apakah peta Palestina akan digambar ulang sekali lagi? Apakah batas-batas baru akan muncul? Ataukah tekanan global akhirnya melahirkan negara Palestina bukan lewat meja perundingan, melainkan dari puing-puing kehancuran? Disinilah ironi terbesar terasa. Di Indonesia, konflik Palestina ramai di media sosial. Kita membela, marah, berdebat. Namun yang sering diperdebatkan hanyalah narasi. Padahal di lapangan, peta Palestina bukan sekedar narasi belaka. Ini adalah kenyataan hidup jutaan manusia yang tak pernah bisa melihat konflik ini dari jauh, karena mereka hidup di dalamnya setiap hari. Disinilah peran kita dimulai. Bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk memahami cerita yang sesungguhnya. Jika kalian punya pandangan, pengalaman, atau perspektif lain tentang konflik ini, bagikan di kolom komentar.